dan takwa Rasul dan istrinya itu, mereka sudah profesor. Tapi kita yang baru belajar ini PAUD. Kalau misalkan PAUD ke profesor itu jauh apa dekat? Dekat, jauh. Tapi ketika udah bisa lulus dari PAUD, kira-kira kita bisa masuk ke TK nggak? Udah masuk ke TK, ke SD. Udah SD ke S, SMP ke S, SMA ke S, S, 2S, 3S, teler. Maka standar ketakwaan dan keimanan kita turunkan. Kan definisi keimanan dan ketakwaan itu menjauhi semua yang dilarang Allah dan mendekati semua yang diperintahkan Allah. Siapa orang yang udah bisa menjauhi semua yang dilarang Allah? Siapa orang yang sudah bisa mendekati semua yang diperintahkan Allah? Kita mah kadangkala tidak bisa. Tapi kita senantiasa berusaha. Maka kuncinya adalah ada doanya. Naon doanya? Allahumma bareng. Paksakeun. Dah kudu dipaksakeun. Dipaksakeun. Ketika kita sudah bisa memaksakan diri kita menjauhi dosa, menjauhi maksiat, maka nantinya akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka akan muncul teu kudu diparentah deui da ieu teh proses kesadaran, bentuk kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kalau misalkan kita tadi ketika terus-terusan tobat maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Tapi kita harus senantiasa berusaha dipaksakeun. Emangnya Arya kayak gini ceramah emang tidak memaksakan? Memaksakan. Dah hoream sebetulnya mah ibu dongkap ka dieu dah hoream. Kadangkala ngaguguk ka ego mah, ngaguguk ka hawa nafsu mah hoream. Tapi ku urang teh dipaksakeun ngarah nafsu anu aya dina diri urang lain nafsu anu sayiah. Sayiah teh nafsu anu goreng, tapi hoyong nafsuna anu mutmainnah. Nafsu anu tentrem. Kuncinya kita paksakan melakukan kebaikan, paksakan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya barakallahu fikum. Ya, mangga untuk bagian belakang Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Is. Pak Ustadz mau nanya, apakah sholat bisa dikodok? Oke, siap. Sudah? Ini kan saya dulu sakit, dioperasi 3 hari, di ICU, nggak sholat, apakah boleh dikodok? Pertanyaannya udah selesai? Ya udah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini tentu ada khilafiyah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dulu berbeda-beda orangnya. Lalu ada masuk kepada proses tabi'in, atba'ut tabi'in dan lain sebagainya. Termasuk kepada 4 imam mazhab fikih. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Semuanya juga berlandaskan dalil dari Rasulullah. Semuanya juga berlandaskan asas sunnah Rasulullah SAW. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika kita ketinggalan sholat itu wajib diqodho. Kenapa wajib diqodho? Karena ini sholat itu bentuknya syariat yang sangat wajib. Jadi tolak ukur keimanan seseorang itu tina sholatna. Sholat itu yang paling pertama nanti akan ditanya. Yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Kalau misalkan benar sholatnya itu akan
mulus perjalanan selanjutnya. Tapi kalau misalkan tidak benar sholatnya, maka perlu ditanyakan kembali keimanannya. Lalu bagaimana sih kalau misalkan kita sakit? Apakah itu kita wajib diqadha selama kita proses sakit itu? Kalau misalkan kita sanggup, kita ambil kaul yang wajib. Tapi kalau misalkan tidak sanggup, tidak jadi masalah karena agama itu tidak memberatkan. Yang penting kita dari sekarang dan kedepannya melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sanggup, mangga. Kalau tidak juga tenanaon. Ada kaul ulama yang memperbolehkan tidak diqadha. Mangga sesuai kemampuan kita. Allah tidak memberatkan. Allah itu tidak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat itu sekarang dan kedepannya kita mau bagaimana. Gitu penginten kahartos. Hatur nuhun barakallahu fikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Mangga buat para remajanya, AA, teteh-teteh, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad, tapi bukan Nabi. Izin bertanya. Ini sahabat saya, ini Kang Mikdam. Ini Ustadz sederhana ya pertanyaan saya. Bagaimana seseorang hamba itu bisa dikatakan sudah menjadi hamba yang soleh dan soleha? Itu yang pertama. Yang keduanya kebetulan yang di belakang saya lagi mencari istri ya Pak Ustadz. Barangkali ada. Ya. Nah itu kan di zaman sekarang itu zaman yang sangat luar biasa gitu ya, pergaulan dan sebagainya. Itu bagaimana cara mencari calon istri yang benar-benar atau yang solehah gitu, kriterianya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menanyakan pertanyaan yang kedua sebetulnya kurang cocok sama saya. Karena saya juga sedang mencari ini teh. Makanya tadi ketika sama MC disebutkan bapak, Arya menolak jadi bapak. Datang boroning jadi bapak. Gaduh istri oge teu acan. Boleh. Nah yang pertama. Bagaimana sih, apa sih yang dimaksudkan dengan hamba yang benar-benar seorang hamba? Hamba itu adalah orang yang senantiasa berpasrah. Kita sebagai muslim orang yang senantiasa berpasrah. Orang yang ingin selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Betul? Nah, ketika kita ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa Allah ridhoi, maka kita tidak cukup hanya punya keimanan. Kita percaya adanya Allah. Tidak cukup hanya itu saja. Tidak cukup juga hanya punya Islam. Karena banyak kok orang yang Islam tapi tidak melaksanakan syariatnya. Loba nu Islam tapi Islamna Islam KTP. Nah maka ini ada proses yang ketiga. Arkanuddin salah satu. Ari tiangna agama, rukuna agama teh ayat 3. 1 iman, 2 Islam, yang ketiga ada ihsan. Nah ketika kita ingin menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, maka kita harus bisa memasuki proses yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan itu apa? Kita udah percaya ke Allah, udah melakukan syariat-syariat Allah, kita juga melakukan kebaikan-kebaikan. Kita juga menjauhi keburukan-keburukan yang memang kita teh ada CCTV-nya. Para malaikat, Allah senantiasa melihat kita semuanya. Makanya definisi ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau belum bisa melihat Allah, maka lihatlah bahwa Allah senantiasa melihat kita semuanya. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan orang yang soleh itu yang senantiasa sholat saja, yang senantiasa dekat sama Allah saja. Tapi ada proses yang kedua, yaitu
melihat sesama manusianya bagaimana silih asih, silih asuh, silih asah atanapi hente sae hente jeung sasama. Karena kalau misalkan orang yang sudah dekat dengan Allah, hadirnya Allah dirasakan di dalam hatinya, maka dia akan baik kepada sesama manusianya. Insya begitu kan. Barakallahu fikum. Ada lagi atau cukup? Alhamdulillah, mangga. Nah, ibu-ibu sekarang mah karena tadi ada banyak yang bertanya, mungkin karena materi yang dari Ustadz Arya sampaikan barangkali ada yang diingat dan mungkin diterapkan. Nah, dari sini kita bakal ngadain pertanyaan. Buat yang bisa jawab nanti dapat door prize. Asik. Ada door prize-nya ibu-ibu. Mangga we, ini mah siapa saja yang mau menjawab. Nah, pertanyaannya teh tadi ya terkait materi yang disampaikan, 4 dosa sebagai seorang pendosa.